Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Dwi Wijayanti, nomor induk mahasiswa B 231210060, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Ormas Islam dan Pencegahan Radikalisme Keagamaan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak M. Glia Ulami, SPDI, MPDI. Pembahasan dalam makalah ini meliputi satu, pengertian ormas Islam, yang kedua, ada pengertian radikalisme, yang ketiga, ada macam-macam ormas Islam di Indonesia, yang keempat, ada upaya pencegahan radikalisme keagamaan di Indonesia. Jika berbicara mengenai ormas Islam dan juga radikalisme di Indonesia ini, Islam datang dan berkembang di Indonesia melalui budaya ramah dan juga toleransi yang tinggi. Namun, disayangkan, akhir-akhir ini telah muncul beberapa aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, ingin mendirikan negara-negara Islam dan juga memberantas ideologi-ideologi negara, disertai dengan kegiatan atau disertai dengan kekerasan. Ada beberapa juga kalangan-kalangan aliran yang mengatasnamakan Islam itu menganggap bahwa dunia hiburan itu tempatnya maksiat dan ada yang menghancurkannya, sehingga dapat merusak fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Selain itu, ormas-ormas tersebut juga dapat mengancam perpecahan yang ada dalam negara ini. Jadi, harus diadakan upaya bagaimana pencegahan radikalisme keagamaan tersebut oleh ormas Islam sendiri maupun oleh semua kalangan yang ada di Indonesia ini agar keutuhan negara terjaga. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai ormas Islam atau pengertiannya ormas Islam. Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Untuk selanjutnya ada macam-macam ormas Islam, di antaranya yang pertama, 1. Al-Wasliyah, yang kedua ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII, yang ketiga ada Dewan Masjid Indonesia atau DMI, yang keempat ada Forum Umat Islam atau FUI, yang kelima ada Forum Dakwah Islam Indonesia atau FDII, yang keenam ada Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islamiyah atau HASMI, yang ketujuh ada Hidayatullah, yang kedelapan ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang kesembilan ada Ikatan Dai Indonesia atau IKADI, yang ke-10 ada Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam atau LDKI, yang ke-11 ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, yang ke-12 ada Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI, yang ke-13 ada Majelis Az-Zikra, Majelis Dakwah Islamiyah, kemudian ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kemudian ada Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, kemudian ada Matlaul Anwar, kemudian ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Nahdlatul Watan atau NW, kemudian ada Pemuda Muslimin Indonesia atau Pemuda Muslim, yang selanjutnya ada Persatuan Islam atau PERSIS,
Kemudian ada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Kemudian ada Persatuan Umat Islam atau PUI. Kemudian Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Kemudian ada Syarikat Islam atau SI. Kemudian ada Wahdah Islamiyah, ada BP4, dan yang terakhir ada Syarikat Islam Indonesia. Untuk selanjutnya ada pengertian dari radikalisme. Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Sedangkan radikalisme keagamaan itu sendiri yaitu suatu paham yang menghendaki adanya perubahan sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya mengenai ajaran keagamaan. Radikalisme sendiri bisa mengarah ke dalam paham yang positif maupun paham yang negatif. Paham positif itu bisa menghendaki adanya perubahan menuju ke perubahan yang positif. Sedangkan yang negatif itu menuju ke perubahan yang negatif atau dapat disertai dengan kekerasan atau fanatik. Fanatik di sini dalam artian ingin mendirikan negara Islam, bangsa Islam, dan menganggap yang bukan Islam itu kafir atau bisa disebut dengan mengkafirkan. Radikalisme itu sendiri juga muncul karena akibat dari penafsiran teks-teks agama secara literal tanpa melihat konteks-konteks historisnya dan sosiologisnya, sehingga teks-teks tersebut sering diklaim atau untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Itu menurut dari Ahmad Najib Burhani. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa contoh ormas yang tercatat telah melakukan radikal. Yang pertama ada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Secara umum itu HTI ingin adanya kesatuan tunggal umat Islam dunia, sehingga cita-citanya memberantas geografis, kebudayaan, dan juga politik-politik negara. Kemudian secara sederhana, HTI ini menggunakan konsep negara bangsa. Bangsa dalam konsep ini yaitu Islam, yang dinamakan Dar al-Islam atau wilayah Islam. Sedangkan di luar itu dinamakan Dar al-Kafir atau wilayah kafir. Sehingga HTI ini dibubarkan juga dikarenakan dianggap ancaman bagi negara karena ingin merubah ideologi Pancasila, sehingga harus dibubarkan untuk menjaga keutuhan negara kita. Kemudian yang kedua ada Laskar Jihad. Laskar Jihad di sini terkenal dengan anti-Kristen dan telah melakukan beberapa tindakan kekerasan. Contohnya tindakan kekerasan yang ada di Maluku. Oleh karena itu, Laskar Jihad ini karena telah melanggar UU Ormas, itu harus dibubarkan. Kemudian ada Darul Islam atau DI. Darul Islam ini dulu adalah ormas yang gencar ingin menggeser konstitusi dan ideologi Pancasila untuk membangun negara Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu ini dikenal dengan DITII. Jadi harus dibubarkan. Untuk yang selanjutnya ada Front Pembela Islam atau FPI, kemudian ada Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI,
Kemudian ada Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam atau KPPSI dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada larangan gerakan radikalisme atau dalil-dalil mengenai larangan gerakan radikalisme. Yang pertama ada firman Allah melalui surat Al-Baqarah juz 2 ayat 143, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang berarti dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, terbaik, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia itu nanti akan dipertanggungjawabkan, sehingga hindarilah gerakan-gerakan radikalisme yang merugikan manusia itu sendiri. Untuk dalil yang kedua ada dari surah An-Nisa juz 4 ayat 171 yang berbunyi, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, yang berarti wahai ahli kitab, jangan kalian bertindak melewati batas atau gulu dalam agama kalian. Surah An-Nisa juz 4 ayat 171. Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa dalam agama kita, agama Islam, telah dilarang oleh Allah untuk melewati batas-batas yang tidak wajar atau di luar normal. Kemudian yang ketiga ada firman Allah melalui surah Al-Anbiya ayat 107, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang berarti dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Dalam ayat tersebut telah diperintahkan kepada kami semua untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi jangan malah menjadi perusak atau gerakan radikalisme di negara ini yang dapat merusak generasi-generasi muda Islam di Indonesia dan dapat menghambat perkembangan Islam di Indonesia. Sehingga kita hidup di semesta alam ini harus membawa rahmat dan juga kedamaian bagi semesta. Untuk materi selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan radikalisme. Yang pertama, dengan cara mendorong pemerintah daerah membuat regulasi untuk peraturan daerah seperti surat edaran yang mampu memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja sampai ke desa-desa melawan radikalisme. Yang kedua, membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Forum ini harus dipergunakan pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme individu maupun kelompok. Yang ketiga, ada tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap perilaku aksi radikalisme dan terorisme. Yang keempat, ada aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu, semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham-paham radikal. Yang terakhir ada pemerintah
harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme. Pencegahan radikalisme juga dapat dilakukan dengan cara memperkuat ideologi Pancasila, khususnya pada dunia pendidikan. Yang kedua, ormas harus lebih menekankan pada ajaran Islam, yaitu rahmatan lil alamin, yang membawa perdamaian dalam semesta ini. Kemudian yang ketiga ada juga, jika sudah ada yang terpapar paham radikal, harus dilakukan stigma dan perangkulan agar kembali ke ideologi Pancasila. Yang terakhir ada, jika dalam ormas sudah terpapar paham radikal yang parah, maka harus ditindak tegas melalui hukum ataupun dapat dibubarkan ormas tersebut. Alhamdulillah telah selesai presentasi dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata-kata. Mohon dimaafkan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di next video.